Ketika rasa sakit membawa Farah ke desa Gowong. Taka Part 3. Farah, sapa Bu Nur saat melihat Farah tengah melamun di ruang makan. Dengan tangan menyangga kepala, seolah anak perempuannya itu sedang memikirkan sesuatu yang berat. Iya, kenapa Bu? Tanya Farah tidak sadar, ternyata ibunya sudah duduk di sebelahnya. Ada masalah? Tanya Bu Nur lugas. Farah menggeleng. Dia masih enggan untuk menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Yang dia butuhkan saat ini adalah suaminya, tapi sedari tadi Angga juga tak menghubunginya sama sekali. Ya sudah, kalau tidak mau cerita, Ibu pengen jalan-jalan, temenin ya? Tanya Bu Nur. Farah kembali menoleh ke arah ibunya. Jalan-jalan? Tumben Bu, biasanya Ibu paling malas kalau diajak pergi, kata Farah keheranan. Ya kan sudah lama Ibu gak pergi berduaan sama kamu. Sesekali ndak apa-apa ya, nanti Ibu yang bayarin pokoknya ya, kata Bu Nur mencoba untuk membujuk Farah. Farah tersenyum. Ya kalau itu mah gak boleh ditolak. Farah siap-siap dulu ya Bu, ucapnya sambil beranjak dari tempat duduknya. Sedangkan Bu Nur hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anak perempuannya itu. Jadi mau pergi kemana nih? Tanya Farah. Terserah kamu, mau makan boleh, belanja juga boleh, kata Bu Nur tanpa menoleh ke arah anaknya. Belanja aja Ibu, udah lama nih Farah gak belanja, masa gak pelit, kata Farah. Ya mungkin lagi banyak kebutuhan Tondo. Sekarang kan kamu juga udah ndak kerja, timpal Bu Nur. Tapi kan selama ini tabungan Farah juga dipakai untuk bantu keperluan rumah. Gaji Mas Angga juga nggak kecil, kata Farah mencoba membela diri. Memang benar pikirnya, akhir-akhir ini Angga jarang sekali mau diajak belanja atau sekedar jalan-jalan. Selalu saja ada alasan untuk menolak. Entah karena capek, banyak kerjaan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kotanya. Beberapa jam sudah mereka keluar masuk toko, membeli barang, atau sekedar melihat-lihat atau mencoba pakaian yang menurut mereka bagus. Hingga saat mereka berdua berjalan di koridor yang penuh dengan orang berlalu lalang, pandangan Farah menangkap seseorang yang sangat familiar. Jauh di depannya, ia melihat sosok yang mirip sekali dengan Angga, namun yang membuat hatinya tersentil, laki-laki itu tengah menggandeng seorang wanita. Kenapa sih Far? Tanya Bu Nur heran saat melihat gelagat putrinya yang sedikit aneh. Farah menggeleng. Sekali lagi dia mencoba mencari keberadaan orang yang mirip dengan suaminya, namun sosok laki-laki tersebut sudah hilang tak kemana. Pikiran Farah beradu, batinnya mencoba untuk meyakinkan kalau semua yang ia lihat salah. Toh saat ini Angga sedang berada di luar kota dan dia yakin kalau suaminya itu punya komitmen yang tinggi dengan pernikahan mereka. Malam kembali datang. Kali ini Farah memutuskan untuk tidur di rumah orang tuanya, bukan tanpa alasan. Dia takut jika kejadian serupa kembali menghantuinya lagi. Iya, aku lagi nginep di rumah ibu. Besok kamu udah pulang kan? Ucap Farah kepada Angga melalui sambungan telepon. Iya, ini juga udah prepare. Maaf ya, beberapa hari ini aku sibuk, jadi jarang ada waktu buat kamu deh, ucap Angga di seberang sana. Malam itu, akhirnya Farah menceritakan semua kejadian yang ia lalui, dari mulai mimpi yang ia alami sampai ada nenek-nenek yang berbicara aneh dengannya di halte. Ya kan aku udah bilang Far, lebih baik kita adakan pengajian. Kamu itu gak pernah dengerin aku deh, kata Angga sedikit jengkel. Ya karena aku pikir kalau semuanya udah selesai. Aku juga gak tahu kalau jadinya seperti ini. Tiap kali kamu pergi, pasti aja ada sesuatu yang aneh, timpal Farah terdengar helaan nafas Angga. Ya wes, malam ini kamu istirahat dulu.
Besok setelah aku sampai di rumah baru kita bicarakan ya, kata Angga. Farah mengiyakan. Setelah sedikit melepas kangen dengan suaminya, akhirnya ia menutup sambungan telepon tersebut. Cukup lama ia berbaring, menatap ke arah langit-langit kamarnya. Meskipun Angga sudah memintanya untuk tidur, tetapi otak Farah masih terus memikirkan semua kejadian yang dilaluinya. Apa memang aku harus orang pinter ya? Tanya Farah pada dirinya sendiri. Tetapi semakin lama dia memikirkan hal tersebut, justru malah semakin banyak penolakan dari hatinya. Merasa jengah, akhirnya Farah membalikkan badannya hingga posisi tengkurap, berharap dengan begitu ia bisa segera mendapatkan kantuknya. Farah, terdengar suara dari arah pintu kamarnya. "Ya bu," ucap Farah sambil memutar badannya menghadap ke arah pintu. Farah termenung, ia tidak mendapati seorang pun ada di sana. Hatinya kembali mencelos. Masa iya sampai di rumah ibu juga masih diikutin? Keluh Farah sambil terus memandangi pintu. Farah, terdengar suara dari arah luar kamar. Farah lega segera. Ia bangkit dari kasur dan berjalan ke arah pintu. "Ya bu, kenapa bu?" kata Farah sambil membuka daun pintu. Namun ketika melihat keluar, ia tidak mendapati seorang pun di sana. Khawatir jika terjadi sesuatu yang mengerikan lagi, buru-buru Farah berjalan ke arah kamar ibunya. Tok tok tok. "Bu, ibu," panggil Farah sambil mengetuk daun pintu. "Kenapa Far?" kata Bu Nur sesaat setelah membuka pintu kamarnya. "Farah malam ini tidur sama ibu ya," ucap Farah yang langsung masuk ke dalam kamar. Bu Nur yang keheranan hanya menutup pintu dan segera berjalan ke arah anaknya yang sudah berbaring. "Tumben, ada apa sih?" tanya Bu Nur penasaran. Karena memang selama ini Farah tidak pernah sekalipun meminta untuk tidur bareng dengannya. "Yang enggak, mumpung bisa bareng ibu aja tidurnya, boleh kan?" kata Farah mencoba menormalkan nada suaranya. "Beneran? Muka kamu pucat gitu loh Far," tanya Bu Nur mendelisik. "Kecapean kali bu, Farah mau tidur," kata Farah buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bu Nur yang lihat itu merasa aneh, seperti ada yang sedang disembunyikan oleh Farah. Tetapi jika itu terkait rumah tangganya, ia hanya berharap semoga semua baik-baik saja. "Loh, kenapa? Kan sekalian jemput ke rumah ibu bisa mas," ucap Farah sedikit jengkel. Saat ini ia tengah melakukan sambungan telepon dengan Angga. "Aku capek banget Far, jarak rumah kita sama ibu kan lumayan jauh, apalagi jalan ke sana kan macet. Kamu naik taksi online aja ya," kata Angga di seberang sana. Farah hanya menghembuskan nafas kesal. Sejak kemarin selalu saja ada yang membuatnya merasa tak enak hati. "Yaudah mas, nanti biar aku naik taksi aja," ucap Farah yang langsung mematikan sambungan teleponnya. "Lah, kenapa mukanya ditekuk gitu sih?" tanya Bu Nur saat memasuki dapur. Farah menoleh ke arah belakang, mendapati ibunya tengah membawa beberapa barang belanjaan di dalam tas kresek. "Sanggup tuh suruh jemput ke sini alasannya capek lah, macet lah, inilah, itulah," ucap Farah kesal. "Ya maklum toh Far, mungkin di sana kan juga nggak ada yang ngurusi dan kerjaan banyak. Nanti biar ibu aja yang antar kamu," ucap Bu Nur sambil menaruh belanjaan di atas meja. "Gak usah bu, repot nanti bolak-balik. Nanti siang Farah pulang naik taksi aja," tolak Farah. Bu Nur hanya mengangguk. Percuma saja berdebat dengan anak perempuannya ini. Dia akan selalu melakukan apa yang dia inginkan. "Ya sudah, nanti kalau berubah pikiran bilang sama ibu ya," ucap Bu Nur. Farah akhirnya pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online. Pukul 2 siang, dia sudah sampai di depan rumahnya. Dia tidak langsung masuk ke dalam. Sesaat, ia memandangi rumahnya itu. Entah kenapa, kali ini Farah merasa enggan untuk masuk ke dalam. Rumah itu terlihat sangat mengerikan. Ditambah, siang itu awan gelap sudah menggumpal, membuat suasana nampak seperti hampir menjelang maghrib. Farah melangkah.
Ia mulai membuka gerbang depan. Hingga saat sampai di teras, hatinya kembali mencelos. Kini di hadapannya banyak sekali bunga kantil bertebaran di depan pintu. Tertegun, Farah berusaha untuk menguatkan diri. Dia yakin kalau ini adalah hasil kerjaan orang. Tapi untuk apa? Selama ini dia tidak pernah terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Apa semua ini untuk suaminya? Segera, Farah mengambil ponsel dan membuat video serta memfoto bunga kantil itu beberapa kali. Dia berniat untuk memberitahu Angga nanti. Setidaknya dia punya bukti kalau ada yang sedang bermain-main dengan keluarganya. Segera setelah itu, Farah mengambil sapu yang ada di samping pintu garasi dan mulai membersihkan bunga kantil yang terlihat hampir menguning. Tepat saat Farah sudah membuang bunga-bunga kantil itu, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Beruntungnya, tak lama kemudian sebuah mobil yang ia kenali masuk ke dalam pekarangan rumah. "Loh, kenapa nggak nunggu di dalam?" tanya Angga saat sudah berada di depan Farah. "Baru aja datang, Mas," kata Farah, langsung sigap mengambil tangan kanan Angga dan langsung menciumnya. "Ya udah, masuk yuk, dingin," ucap Angga yang langsung membuka pintu dengan kunci serep yang ia bawa. Farah tertegun. Dia merasa ada yang kurang. Ya, selama ini Angga selalu mengucapkan salam saat datang maupun pergi. Selain itu, dia juga terbiasa mencium kening Farah. Tetapi kali ini keduanya tak ia lakukan. "Far, ayo," kata Angga karena melihat Farah yang hanya berdiri diam. "Iya, Mas," kata Farah langsung mengikuti suaminya. Kali ini perasaan Farah sedikit tenang. Meskipun bayangan kejadian itu masih menghantuinya, tetapi dengan kehadiran Angga setidaknya ada yang melindunginya jika terjadi hal yang buruk. "Kamu mandi dulu sana, biar aku siapin makanan. Ini tadi dibawain makanan sama ibu," ucap Farah sambil mengangkat rantang yang ada di tangannya. Angga berjalan ke arah Farah. Tiba-tiba saja ia langsung mendekapnya dengan erat. "Aku kangen," kata Angga. "Ih, bau, mandi dulu sana, makan terus istirahat. Ada banyak yang ingin kuceritakan," kata Farah mencoba melepaskan pelukan suaminya. Angga mendecakkan lidah. Segera ia berjalan ke arah kamar mandi dan menutup pintu dengan suara sedikit lebih keras. Farah yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Tidak mau membuat masalah, ia langsung berjalan ke arah dapur dan mempersiapkan makanan untuk suaminya. Hujan turun dengan lebat. Sesekali, suara gelegar guntur terdengar memekakan telinga, membuat kaca jendela bergetar. Setelah mereka selesai makan, Angga langsung menarik Farah masuk ke dalam kamar. "Jadi, ayo kemarin tidur di sini?" tanya Angga saat Farah kembali menceritakan apa yang sudah dilaluinya. "Iya, daripada aku sendirian, untung dia baik mau nemenin aku," ucap Farah. "Terus?" desak Angga saat Farah berhenti bercerita. "Wanita itu muncul lagi, tapi kali ini jauh lebih parah. Aku ngelihat ada keranda depan rumah, banyak pocong di ruang tamu, bahkan sosok itu juga menyamar menjadi Ayu," ucap Farah bergidik. Angga bergerak. Dia langsung mendekap Farah dengan erat. "Untung itu cuma mimpi, Far," kata Angga. "Aneh, Mas," kata Farah. "Aneh kenapa?" tanya Angga. Lantas, Farah menceritakan kejadian di mana saat Ayu pulang dan ada yang memanggil-manggil namanya hingga sosok perempuan tua di halte. "Dan tadi sebelum aku masuk ke rumah, di depan pintu ada banyak banget bunga kantil, Mas," ucap Farah. "Bunga kantil? Kok aku nggak lihat ya?" tanya Angga sangsi. Buru-buru, Farah melepaskan pelukan suaminya. Ia segera menyambar ponsel di atas nakas. Segera ia mencari video dan foto yang sudah ia rekam untuk diperlihatkan kepada Angga. Tapi berulang kali dia mencari, entah bagaimana terjadinya, foto-foto dan video yang sudah dibuatnya lenyap tak berbekas. "Farah,"
Tanya Angga saat melihat Farah yang terus saja mengotak-atik ponselnya. Aneh, kok foto-foto sama videonya hilang semua ya? Kata Farah ketakutan. Kamu yakin udah ngerekam semua itu? Tanya Angga yang tidak yakin dengan apa yang dilakukan istrinya. Farah meletakkan ponsel miliknya sembarangan. Dia benar-benar bingung, tidak mungkin filenya terhapus tiba-tiba. Angga yang melihat ketakutan di mata Farah kembali merengkuh istrinya. Udah, jangan dipikirin lagi ya. Besok kita adakan pengajian di rumah ini ya. Ucap Angga mencoba menenangkan. Farah mengangguk, kemudian membalas pelukan suaminya. Ia mencoba melepaskan semua beban pikiran yang selama ini menghantui pikirannya. Cukup lama mereka saling beradu, seolah melepaskan rindu yang terhalang selama beberapa hari ini, hingga saat Angga membuka kaus. "Oh, ini kenapa?" tanya Farah saat ia melihat ada tanda merah yang cukup lebar di bagian bawah leher Angga. "Ah, apa? Oh ini, kayaknya kena ulat bulu deh Far. Tadi aku garuk-garuk malah tambah merah kayak gini," kata Angga. Farah sedikit mengerutkan dahinya. Ulat bulu? Tapi sepertinya kulit suaminya tidak bentol-bentol. Ia mencoba untuk meraba kulit Angga yang memerah, namun Angga kembali merengkuh Farah seolah ia tidak mau kalau bekas kemerahan itu disentuh oleh istrinya. Farah menyerah. Akhirnya Farah membiarkan itu semua, toh dia yakin kalau suaminya tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya. Siang itu, sepasang insan manusia kembali melepaskan rindu, diiringi dengan derasnya hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersautan. Hari sudah berganti. Semalam, Farah bisa tertidur dengan nyenyak di pelukan suaminya. Tidak ada gangguan sama sekali yang ia temui, bahkan mimpi pun tidak. "Aneh ya mas?" tanya Farah keheranan. "Aneh kenapa?" timpal Angga. "Kalau ada kamu, aku gak ada gangguan apapun. Bahkan semalam tidurku benar-benar nyenyak," kata Farah. "Itu alasan kamu aja. Dasarnya aja kamu yang lagi kangen sama aku kan?" goda Angga sambil menaik turunkan alisnya. "Ih beneran, kalau kamu pergi selalu aja ada kejadian aneh," kata Farah merengut melipat kedua tangannya di depan dada. "Ya makanya sama suami itu mestinya nurut. Dari kemarin udah aku bilangin kan Far, mending kita lakukan pengajian di rumah ini. Coba jawaban kamu apa?" "Kita tunggu deh mas, kita tunggu. Siapa tahu cuma setan lewat," kata Angga. Farah mendengus. Dia bukan tidak mau menuruti suaminya, dia cuma tidak mau merepotkan banyak orang. Tuh kan, bengong lagi kan? Ayo, siap-siap. Setelah ini aku pengen pergi ke rumah Pak RT buat kasih tahu acara kita nanti," kata Angga beranjak. Farah mengangguk. Mas, boleh aku ngundang Ayu ke sini nggak? Biar bantu-bantu siapin makanan," pinta Farah. Terlihat Angga diam mempertimbangkan. Sebenarnya mereka sudah sepakat hanya memanggil beberapa orang saja, tapi terlihat wajah istrinya seperti ingin bertemu dengan sahabatnya itu. "Ya, boleh," kata Angga kembali melanjutkan berjalan ke arah dapur. Farah terlihat sumringah. Ia segera mengambil ponsel miliknya dan langsung menghubungi Ayu agar bisa membantunya untuk persiapan pengajian nanti. "Mas, udah siap belum?" tanya Farah. Sebentar, perutku malah sakit," jawab Angga yang langsung berjalan ke arah kamar mandi. Siang nih, aku belum belanja buat nanti malam, malah pakai acara sakit perut lagi," kata Farah sebal. "Ya namanya sakit perut, kalau mau belanja sendiri ya sana," jawab Angga dari balik kamar mandi. "Oh gitu, ya udah kalau nggak mau anter, biar aku pergi sendiri," ucap Farah setengah berteriak. Segera ia beranjak menyambar kunci mobil. Memangnya dia tidak bisa pergi sendiri, toh sebelum menikah dia juga terbiasa melakukan apapun sendirian. Bukannya yang memaksa untuk melakukan pengajian juga Angga? Aneh. Dengan hati yang jengkel, Farah segera keluar rumah tanpa pamit pada suaminya. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi membeli keperluan untuk pengajian nanti. Saat sudah melesat keluar, Farah menengok ke arah spion mobil.
Dilihatnya, Angga berdiri di depan rumah memandanginya dengan tatapan tidak percaya. Berulang kali ponsel miliknya berdering, tapi Farah tidak menggubrisnya. Dia tahu itu adalah panggilan dari suaminya. Sudah 20 panggilan lebih Farah menghitung. Ponsel itu terus berbunyi, membuat hatinya semakin jengkel. "Halo," kata Farah singkat. "Kamu kenapa sih?" tanya Angga ketus. "Loh, bukannya kamu yang minta aku pergi sendiri?" "Ya udah kan," jawab Farah. Terdengar helaan nafas di seberang sana. "Kamu itu kebiasaan banget ya, Far. Memangnya nunggu sebentar aja gak bisa apa? Dari tadi juga aku telepon gak diangkat-angkat. Mau kamu apa sih?" kata Angga mulai menaikkan nada bicaranya. Tanpa menjawab suaminya, Farah mematikan panggilan tersebut. Biarlah Angga marah, biar dia tahu kalau istrinya bisa melakukan apapun tanpa bantuannya. Kembali ponsel miliknya berdering. Farah sudah ingin mengambil dan mematikan, namun saat ia melihat ke layar ponsel, ternyata itu adalah panggilan dari Ayu. "Halo," kata Farah sambil memperhatikan jalanan. "Halo Far, ini aku udah sampai di rumah kamu nih," kata Ayu. "Langsung ke rumah aja yuk, ada enggak? Aku lagi beli keperluan buat nanti," ucap Farah. "Yang gak enak loh, aku tunggu kamu aja ya," ucap Ayu. "Ya tunggu di rumah aja, udah dulu ya yuk," kata Farah yang langsung mematikan panggilannya. Kembali Farah fokus mengemudi. Jalanan nampak tak begitu ramai, mungkin karena hujan jadi orang-orang enggan untuk pergi keluar rumah. Beberapa jam sudah Farah pergi. Setelah perdebatan kecil dengan suaminya, Angga sama sekali tidak menghubungi Farah. Mungkin laki-laki itu masih marah dengannya. Dari kejauhan, Farah melihat mobil milik Ayu terparkir di depan rumahnya. Berarti sahabatnya itu sudah sampai dan memang menunggu di rumah. Sesampainya di rumah, Farah langsung memarkirkan mobilnya di belakang mobil Ayu. Hujan begitu deras membuat dirinya enggan jika harus keluar masuk mobil hanya untuk sekedar membuka pintu gerbang. Farah berlari-lari kecil. Hampir saja dia terpleset saat pijakannya di tangga teras tidak pas, membuat tubuhnya sedikit oleng. Tetapi untungnya ia masih sempat bertumpu pada tiang yang ada di sampingnya. Segera dia membuka pintu rumah. Farah sedikit heran, kenapa rumahnya terlihat begitu sepi. Dia terus melangkah ke dalam. Sama saja, di ruang tengah juga Farah tidak mendapati siapapun. Hatinya merasa ada yang aneh. Apa Angga sedang pergi keluar rumah? Hingga saat Farah masuk ke dapur, jantungnya seolah berhenti berdetak. Barang belanjaan jatuh berserakan di sisi tubuhnya. Tubuh Farah mematung. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Mas Angga," kata Farah hampa. Kedua orang yang ada di depan Farah yang sedang bergulat seru saling melepaskan diri. Angga sigap menoleh ke arah istrinya yang masih diam mematung di ambang pintu. "Farah," ucapnya Farah. Sedangkan Ayu yang ada di depan Angga langsung membenarkan bajunya yang sudah separuh terbuka. "Farah," ucap Ayu kaget. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Farah. Seketika pandangannya menjadi kabur. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Angga dan sahabatnya itu bisa menusuknya seperti ini. Ingatan demi ingatan muncul di benak Farah. Ayu Sheila Maharani, mobil yang terparkir tidak jauh dari halte di mana ia bertemu dengan nenek misterius itu. Sosok laki-laki yang ia lihat mirip dengan Angga saat pergi dengan ibunya. "Farah, Far," ucap Angga mencoba melangkah mendekati Farah. Farah mundur. Dia menggelengkan kepalanya. Hatinya benar-benar terasa sesak. Berulang kali ia meremas-remas tangannya yang dingin. "Udah berapa lama, Mas? Udah berapa lama?" tanya Farah saat mendapatkan suaranya kembali. Far, tolong dengerin dulu deh, Farah," kata Angga. Farah menggeleng. "Udah berapa lama, Mas? Udah berapa lama?" jerit Farah tidak terkendali. Angga dia membantu. Farah menoleh pada Ayu. Kamu
Kamu sudah berapa lama melakukan ini sama dia? Tanya Farah tajam. Farah, aku jawab, Ayu gagap. Jawab, teriak Farah kencang. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kedua orang yang ada di hadapannya. Selama ini dia sangat percaya dengan mereka, tapi ternyata orang yang selama ini dia anggap sebagai saudara sudah menusuknya dari belakang. Ayu diam, kepalanya menunduk. Jengkel dengan kediaman sahabatnya itu, Farah berjalan ke arah Ayu sigap. Dia langsung menarik paksa kepala Ayu dengan menjambak rambutnya. Sakit Farah, sakit, rang Ayu saat Farah menariknya untuk keluar rumah. Angga yang melihat hal itu awalnya terdiam. Ia tidak menyangka kalau Farah yang selama ini lemah lembut bisa menjadi beringas seperti itu. Farah, ucap Angga mencoba melepaskan tarikan Farah pada rambut Ayu. Farah tidak menggubris suaminya. Ia tetap menarik Ayu sampai ke ruang tengah hingga tiba-tiba saja tarikan kuat ia rasakan di lengannya dan melemparkannya ke samping. Farah terjatuh ke lantai. Di depannya Angga berdiri. Satu tangannya ada di pundak Ayu. Ia mengerjap beberapa kali. Tanpa sadar, matanya berlinang air mata. Ia tidak menyangka jika suaminya sendiri justru malah membela orang yang sudah merusak rumah tangganya. Farah, kata Angga mendekati Farah, namun tangannya ditahan oleh Ayu. Farah tidak mengerti. Farah benar-benar tidak mengerti kenapa suaminya itu menuruti perempuan itu, karena saat ini Angga kembali berdiri di sebelah Ayu. Pelan Farah bangkit. Matanya memandang lurus ke arah Angga. Jelas, dia melihat sorot mata suaminya begitu kosong, seolah tidak ada kehidupan di sana. Farah yang masih merasa marah kini menatap ke arah Ayu. Wanita itu juga menatap ke arah Farah, tetapi pandangannya seperti menantang. Bahkan ia menampilkan seringai kecil di bibirnya. Melihat seringai yang muncul di bibir wanita jalang itu, amarah Farah kembali memuncak. Dia berusaha untuk menerjang Ayu, tetapi Angga menghalanginya. Lepas brengsek, umpat Farah meronta agar bisa lepas dari cengkraman Angga. Pergi, kata Angga datar. Farah berhenti meronta, menoleh ke arah Angga. Jantungnya berdetak kuat. Dia masih mencoba memahami apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Apa mas? Apa? Tanya Farah. Pergi. Sekali lagi Angga mengucapkan kalimat itu. Dek, jantung Farah seketika berhenti. Dadanya terasa sesak. Hatinya hancur seketika saat mendengar ucapan suaminya itu. Kamu, ucap Farah tidak jelas. Pergi, teriak Angga keras mengalahkan deru hujan yang semakin terdengar kencang. Farah mematung. Dengan air mata yang sudah tumpah di pipinya, sekali lagi ia melihat ke arah kedua orang itu bergantian. Hatinya terasa sakit. Ribuan jarum sudah mereka tancapkan. Tanpa sepatah kata pun, Farah langsung pergi dari rumah itu, meninggalkan dua orang hina yang sudah ia anggap sebagai tempat untuk pulang. Kakinya lunglai, berjalan menembus derasnya hujan, tidak peduli dengan pandangan heran orang-orang yang melintasinya. Farah tidak tahu harus kemana. Hatinya benar-benar sakit dengan perlakuan suami dan sahabatnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia masih tidak percaya kalau mereka mampu membuat drama seperti ini. Hingga tanpa sadar, Farah sudah berada di halte tempat dirinya duduk kemarin. Untungnya tempat itu sepi, hanya ada dia seorang. Tanpa bisa menahan lebih lama, Farah menangis jadi-jadinya. Pikirannya kacau. Dia tak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mungkin pulang ke rumah ibunya. Seret. Terdengar sebuah gerakan di samping Farah. Ia segera mengusap air matanya. Tidak nyaman jika ada seseorang yang tidak ia kenal melihatnya seperti ini. Farah menoleh ke arah samping kanannya.
Awalnya, dia hanya ingin melihat siapa yang duduk di sebelahnya, takut jika itu adalah Angga yang sengaja mengejarnya. Namun, seketika batinnya terlonjak, tubuhnya tanpa sadar bergerak menjauhi sosok asing itu. Farah yang sedang dalam kondisi tidak karuan hanya bisa menatap sosok wanita yang sering hadir di hidupnya beberapa hari terakhir. Kini dia bisa melihat dengan jelas wanita itu menggunakan baju berwarna merah gelap selutut, rambutnya basah menjuntai, menutupi separuh wajahnya, kulitnya kering pucat seolah tidak memiliki darah sama sekali. "Sakit, Dok?" tanya wanita itu dengan posisi menunduk. Farah menelan ludahnya. Apa maksud dari sosok itu? Siapa? Siapa kamu?" tanya Farah gagap. Wanita itu menolehkan kepalanya ke arah Farah dengan perlahan. Aroma bunga kantil menguar kuat dari tubuhnya. "Bales, Dok. Bales loro hatimu. Wadon kae sek gawe sek kabehane. Bales, Dok. Bales," kata wanita itu kencang, berbarengan dengan suara guntur yang menggelegar. Farah menutup mata dan telinganya. Ia merasa takut dengan sosok yang ada di hadapannya. Kali ini, perasaannya tak bisa lagi digambarkan, seolah semua rasa bercampur menjadi satu. Beberapa saat kemudian, Farah membuka mata. Dia heran karena wanita tadi sudah tidak ada lagi di depannya. Seketika ia mengedarkan pandangan mencari-cari perempuan itu, tetapi nihil. Ia tidak menemukan keberadaan sosok itu, seolah ia pergi terbawa oleh angin dan air hujan. Farah masih termenung menatap kosong hujan yang turun di hadapannya. Pikiran-pikiran buruk mengantuinya. "Balas, Far. Mereka sudah mengkhianatimu," terdengar jelas seseorang berkata di kepala Farah. Seketika, bayangan kedua orang brengsek itu muncul di kepalanya lambat laun. Perasaan sedihnya berganti dengan amarah dan dendam. Tapi bagaimana? Bagaimana cara membalaskan mereka? Pikir Farah, kepalanya terasa berat. Dia tidak ingin mereka langsung merasakan kematian. Setidaknya mereka harus merasakan sakit yang ia rasakan. "Wiryo," bisik suara yang sama. Farah terkesiap. Muncul bayangan lain, seorang laki-laki, orang yang dipandang rendah oleh keluarganya. "Ade Wiryo," kata Farah datar. Ada naluri untuk tidak melakukan niatannya, tapi rasa sakit yang Farah rasakan begitu kuat. Beberapa kali ia menggelengkan kepala dan mengusap air matanya. "Kalau memang itu mau kalian, aku akan turuti semuanya," kata Farah dengan pandangan kesumat. Seharian, Farah berada di dalam bus yang mengantarkannya ke rumah saudara kandung ayahnya. Untungnya dia masih membawa dompet dan juga handphone. Jika tidak, mungkin dia akan kebingungan untuk pergi ke tempat padanya itu. 5 jam sudah, Farah berada di dalam bus. Bermodal ingatannya, dia pergi ke desa Gowong, tempat di mana dulu ayahnya dilahirkan. Farah mengedarkan pandangannya. Suasana terminal begitu sepi. Bahkan saat dia mencoba memesan ojek online, tidak ada yang mau menerima. Hingga dia melihat sebuah warung angkringan kecil yang masih buka di ujung terminal. Segera ia melangkah menuju tempat itu. Ia sudah tidak punya rasa takut lagi. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana cara untuk membalas mereka berdua. Sesampainya di depan angkringan berbentuk tenda, Farah langsung masuk lewat samping. Dilihatnya, tempat itu juga sepi, hanya ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. "Kopinya 1, Pak," ucap Farah sambil duduk di bangku panjang di depan gerobak angkringan. "Kopi hitam, pakai gula nggak?" tanya si penjual. "Tanpa gula, Pak. Kalau ada diganti susu," kata Farah menimpali. Penjual itu mengangguk dan langsung membuatkan pesanan Farah. Sedari tadi,
Ia tidak melihat ponselnya. Farah buru-buru mengecek dan benar saja ada puluhan panggilan tak terjawab dari Angga. Melihat itu, ia hanya menyeringai. Kopi hitam tanpa gula, diganti susu kalau ada. Ucap bapak penjual membuat Farah sedikit terkekeh. Matur nuwun pak, makasih, kata Farah. Mbak, temennya itu gak diajak ke sini mbak. Dingin loh, kata penjual tersebut sambil menoleh ke arah luar. Temen, kata Farah heran. Ya itu mbak yang pakai baju merah itu loh, rambutnya digerai. Itu teman sampean kan? Dari jauh tadi saya lihat, tadi itu jalannya bareng sama si mbaknya loh. Ucap penjual itu sambil tertawa garing. Dek. Farah seketika merinding. Wanita mengenakan baju berwarna merah selutut dengan rambut tergerai. Bukannya itu adalah ciri-ciri perempuan misterius yang selalu menampakkan diri padanya. Biarin aja pak, lagi cari ojek, kata Farah. Loh, mbaknya ini sebenarnya mau kemana? Jam segini ojek sudah jarang loh, kata si penjual tersebut. Saya mau pergi ke tempat pade saya pak, di desa Gowong. Tadi di jalan sempat ada kendala, jadi sampai di sini malah kemalaman, kata Farah berbohong. Walah, mana perempuan lagi. Coba saya tanyakan Mbak Warti, siapa tahu dia bisa bantu. Ucap penjual itu lantas berjalan ke arah wanita yang sedang duduk agak jauh dari tempatnya. Farah melihat penjual itu bercakap-cakap dengan wanita yang ia kira adalah Mbak Warti. Setelah beberapa saat, penjual itu kembali bersama wanita tersebut. Mau ke desa Gowong mbak? Tanya Mbak Warti. Iya, memangnya sudah tidak ada ojek atau tumpangan ya? Timpal Farah. Memangnya berapa orang? Tanya Warti. Cuma saya aja mbak, jawab Farah. Loh, temennya itu gak diajak? Tanya si penjual yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Dia harus pergi dulu ke tempat lain. Mungkin besok baru nyusul ke sana, kata Farah berbohong. Bisa aja saya bantu, tapi harganya 2 kali lipat ya, kata Mbak Warti lugas. Farah tidak ambil pusing dengan itu semua, toh saat ini tabungannya jauh lebih cukup kalau hanya sekedar menyewa ojek, bahkan 5 kali lipat pun dia masih sanggup untuk membayar. Setelah sepakat dengan harga yang sudah ditentukan, Farah mengikuti Mbak Warti. Tak lupa sebelumnya ia membayar pesanannya terlebih dahulu. Saya tahu kamu itu orang baik. Wanita yang dibilang sama Mas Par tadi itu demi toh? Tanya Mbak Warti sambil berjalan menuju parkiran motor. Farah tersentil. Bagaimana bisa wanita ini tahu kalau wanita yang dimaksud oleh penjual tadi adalah sosok tak kasat mata? Ya saya mah cuma kasihan aja sama kamu. Daripada dibonceng mereka sambil menganggukkan dagunya ke arah laki-laki yang sedang memandangi dari kejauhan. Malah bisa diperkosa. Mereka itu preman di sini. Lanjut Mbak Warti. Dek. Perasaan Farah tiba-tiba saja tidak nyaman. Sejenak dia berpikir kalau Mbak Warti juga punya niat buruk padanya. Tenang, aku tidak akan melukaimu. Aku antar sampai tujuan dengan selamat, kata Mbak Warti. Farah menghela nafas, mencoba menguatkan batinnya. Dia harus berani. Seketika bayangan Angga dan Ayu kembali muncul di pikirannya. Amarahnya mulai bangkit. Ayo, kata Mbak Warti yang sudah duduk di motor metiknya. Farah mengangguk dan langsung naik di jok belakang. Sepanjang perjalanan Farah hanya diam. Dia terus saja memikirkan nasibnya yang begitu sial. Bahkan angin dingin pun sampai tidak terasa menyentuh kulitnya. Padahal sedari tadi Mbak Warti mengendarai motornya cukup kencang. Perempuan seperti itu memang harus dibalas dengan setimpal, kata Mbak Warti sedikit keras. Maksudnya apa ya Mbak? Tanya Farah gagap. Warti tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang difikirkan oleh wanita itu. Kini dia malah justru membelokkan motornya ke angkringan lain yang ada di pinggir jalan. Kenapa Mbak? Tanya Farah penasaran. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kalau harus sampai di desa Gowong
Itu terlalu malam. Dia juga bingung bagaimana cara untuk mencari rumah padenya. Sudah, di sini dulu. Sebentar lagi di depan sana ada kecelakaan. Demit di pinggir jalan itu sedang mencari tumbal. Daripada kita yang mati, mending duduk sebentar di sini, kata Mbak Warti. Mau tak mau, Farah mengikuti wanita itu. Dia masih tidak percaya dengan ucapan dari Mbak Wati. Kali ini dia harus waspada. Siapa tahu memang wanita itu punya niatan buruk. Kopi satu, kalau kamu pesan sendiri, ucapnya sambil berjalan keluar, duduk tidak jauh dari tenda angkringan. Teh hangat satu pak tanpa gula, kata Farah. Ia segera menyusul Mbak Warti. Lama mereka terdiam, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah pesanan mereka datang, Farah langsung mengambil minumannya. Ke Gowong mau ke tempat siapa? Tanya Warti sambil menyalakan rokoknya. Sejenak Farah mempertimbangkan apakah layak memberitahu orang asing seperti Mbak Warti. Namun setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Pak Wiryo, kata Farah singkat. Ada urusan apa kamu sama bapak? Tanya Warti keheranan. Bapak? Kamu kenal sama Pak Wiryo? Timpal Farah. Jawab dulu pertanyaanku. Tidak sopan menjawab pertanyaan orang dengan pertanyaan lain, ucap Warti sambil mengembuskan asap rokoknya. Sebenarnya Farah jengkel dengan sikap wanita itu, tapi jauh lebih baik untuk membuatnya nyaman daripada dirinya kenapa-napa nantinya. Dia padi saya, kakak dari ayah saya, ucap Farah tanpa memandang Warti. Pade, nama kamu siapa? Tanya Warti. Kali ini dia memandang ke arah Farah. Farah, kata Farah singkat. Farah anaknya Panarto? Tanya Warti memastikan. Farah menoleh ke arah Warti. Bagaimana dia bisa tahu nama ayahnya? Apa mungkin dia dulu tetangga ayahnya di desa Gowong? Iya, saya anaknya Panarto. Kamu kenal sama ayah saya? Tanya Farah. Goblok. Dunia itu memang aneh. Ada banyak orang yang mungkin bisa membantumu pergi ke desa Gowong. Tapi kenapa aku yang harus nganterinmu? Kata Warti terkekeh. Farah mengerutkan dahinya. Dia tidak paham dengan ucapan dari wanita itu. Sebentar lagi aku antar. Gak usah bayar sama saudara sendiri, ucap Warti. Saudara? Tanya Farah kebingungan. Saya itu anaknya Pak Wiryo, Pak Demo itu. Kamu lupa sama aku toh? Dulu kamu masih bayi waktu keluargamu itu pulang kampung, kata Warti. Farah mengingat-ingat. Sebuah kenangan pun muncul. Warti, anak terakhir padenya yang dulu hitam, kumal, dan suka sekali memakai pakaian bola. Warti, yang dulu suka pakai pakaian bola ya? Tanya Farah ragu. Nah itu kamu ingat. Ayo pulang, udah malam. Kita ngobrol di rumah aja, kata Warti berdiri. Farah mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan saudaranya itu. Puluhan tahun tidak bertemu membuat mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Brak! Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras tak jauh dari tempat Farah berdiri. Sontak dia memalingkan kepala ke arah samping. Benar saja, seperti ucapan Warti, ada kecelakaan di depan sana. Seketika jantung Farah berdebar kuat. Dia tidak menyangka kalau ucapan saudara jauhnya itu menjadi kenyataan. Sudah, kecelakaan biasa. Memang ada orang yang masang tumbal di tempat itu. Kita pulang sekarang, kata Warti sambil menepuk bahu Farah. Farah hanya mengangguk. Dia masih syok dengan apa yang ia lihat. Pakai helm sama jaket. Kasihan, dari tadi aku lihat tubuhmu gemetar kedinginan, kata Warti menyerahkan helm dan jaketnya. Farah sempat menolak, tapi Warti mengancam akan meninggalkannya sendirian kalau tidak mengikuti ucapannya. Mau tidak mau, Farah memakai helm dan jaket milik wanita itu. 20 menit mereka berkendara. Jalanan semakin sepi. Sempat Farah berpikir, bagaimana bisa Warti berani keluar malam-malam seperti ini?
hingga dia melihat sebuah gapura kayu bertuliskan Desa Gowong. Suasana desa itu benar-benar sudah sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Biasa di sini, setelah azan isya pasti warga sudah masuk ke dalam rumah. Kecuali bapak-bapak yang sedang ronda, kata Warti seperti mengerti apa yang sedang Farah pikirkan. Masih jauh ya rumah Pade? Tanya Farah tanpa menjawab ucapan Warti. Tuh, di depan, jawab Warti. Benar saja. Setelah menjawab, Warti langsung membelokkan motornya masuk ke pekarangan rumah yang cukup besar. Bahkan mungkin jauh lebih besar dari rumah yang ada di samping kanan kirinya. Ayo masuk, kata Warti saat melihat Farah masih terdiam memandangi rumahnya. Farah tersentak, ia langsung mengikuti Warti yang sudah hampir sampai di teras rumah. Tok tok tok, Pak, Bapak, kata Warti sambil mengetuk pintu rumah sedikit kencang. Beberapa saat kemudian, terdengar kunci diputar, daun pintu terbuka, nampaklah sekarang seorang pria parubaya tengah berdiri. Farah tersenyum lega. Dia ingat dengan Pade Wiryo tidak berubah sama sekali dari wajah hingga tinggi badan, mungkin hanya keriput dan uban yang membuat perbedaan dari laki-laki itu. "Wah, bocah gendeng. Dari mana kamu?" tanya Pade Wiryo kesal saat melihat anak perempuannya pulang larut malam. "Apa toh Pak? Malu sama Farah," kata Warti sambil menunjuk ke arah Farah yang masih diam berdiri di teras. "Farah? Farah sopo?" tanya Pade bingung sambil menatap ke arah Farah. "Farah ponakanmu toh Pak, wes tuwek wajar kalau pikun," ucap Warti. Pade Wiryo terdiam, ia tidak menanggapi ucapan anaknya. Dia terus memandang ke arah Farah. "Farah, anaknya Marto?" tanya Pade sambil memajukan kepalanya agar bisa melihat Farah lebih jelas. Farah mengangguk. "Iya Pade, saya Farah, anak Pak Narto," ucap Farah. "Walah kok iso ya? Yowis, ayo masuk, ucap Pade sambil membuka pintu lebar. Warti mengangguk ke arah Farah, memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Pemandangan yang pertama kali dia lihat adalah ruang tamu yang penuh dengan benda-benda aneh, seperti lukisan wanita cantik, keris yang dipajang di beberapa tempat. "Ayo duduk, kamu itu sama siapa?" tanya Pade sambil duduk di kursi rotan tua. "Sendiri Pade," kata Farah masih canggung. Warti, buatin minuman sana." "Malah diem aja," kata Pade saat mendapati anaknya malah diam di samping Farah. Tanpa menjawab, Warti langsung masuk ke dalam rumah. "Bapakmu gimana? Sehat?" tanya Pade tersenyum hangat. "Ayah sudah meninggal 3 tahun lalu Pade," kata Farah tidak nyaman. Keluarganya sama sekali tidak mengabari kepulangan ayahnya kepada Pade Wiryo. "Alah, kok udah ada yang ngasih tahu ya?" kata Pade Wiryo, nampak sekali kekecewaan di raut wajahnya yang sudah menua. "Maaf Pade," kata Farah menunduk. Sudah, aku tahu keluarga ibumu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Kamu nginep toh, biar nanti si Warti nyiapin kamar," kata Pade Wiryo. Far mengiyakan. Dia bersyukur tidak langsung ditanyai tujuannya datang ke Desa Gowong. Badannya benar-benar sudah terasa sakit sekali. Dia ingin segera mandi dan berbaring di kasur yang empuk. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netra Kala, kisah petaka. Part 3 nih keren banget deh. Dan di sini sudah mulai masuk ya. Waduh, ternyata benar-benar nggak nyangka dari part 1, part 2 saya masih belum tahu nih gangguan ini dari mana, gangguan ini sebabnya apa. Karena digambarkan Angga sebagai sosok suami yang perhatian, baik dan setia. Ternyata di part ketiga baru ketahuan suaminya Angga ini ternyata selingkuhnya sama Ayu. Aduh, pantes tuh. Pas Ayu nginep di rumahnya, Ayu nerima telepon, tapi dia menjauh tuh. Ternyata ya itu,
dia dapat telepon dari Angga. Dan benar mungkin pada saat si Farah lagi ke mall sama ibunya, dia ngeliat, wah ini pasti dia nih. Ya itu dia, wah kayaknya keren-keren banget, asli bener-bener nggak nyangka. Dan di sini baru ketahuan motifnya dan Farah langsung mengambil tindakan di sini. Jadi memang begitu ya, ketika hati sudah terluka, apa saja ditempuh. Farah langsung berangkat tuh ke desa tempat Pak D-nya berada, yang mana sepertinya Pak D-nya ini adalah orang pintar ya teman-teman. Apakah yang akan dilakukan Farah dan siapakah sosok wanita yang selalu mengikutinya, yang memakai baju merah selutut dengan rambut basah tergerai? Besok jangan sampai ketinggalan untuk part keempatnya dari kisah petaka yang makin hari makin seru aja. Wow, asli saya benar-benar ini di part ketiga ini benar-benar wow, begitu ada keren banget. Terima kasih untuk Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman juga yang suka baca wajib banget nih mengunjungi karya-karyanya dari Netra Kala. Jangan lupa untuk akun Twitter juga di follow ya, biar teman-teman bisa tahu nih kisah-kisah terbaru apa lagi dari Netra Kala. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo and Trio, klik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Besok pokoknya jangan sampai lupa jam 12 siang untuk mengikuti part keempat dari kisah petaka ini yang makin seru aja, bagaimana nanti Farah ya akan membalaskan rasa sakit hatinya. Siapa yang gak sakit ya kan, diduain ditusuk dari belakang sama itu sama temennya di rumahnya lagi. Besok jangan sampai ketinggalan. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.